Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, kita berhasil menambahkan collapsible sidebar. Kemudian kita juga berhasil mengenerate secara otomatis untuk SKU atau stock keeping unit. Selanjutnya kita akan coba create kembali. Apakah dengan brand yang sama, itu akan otomatis bertambah menjadi angka 2. Misalnya untuk brand itu Indomie, kemudian kategorinya adalah makanan, dan juga subkategorinya kita pilih mie instan. Di sini kita bisa lihat untuk SKU itu otomatis akan bertambah untuk 3 digit terakhir jika sebelumnya sudah ada produk dengan brand yang sama. Sekarang kita akan coba lengkapi datanya. Untuk generate SKU sudah tidak ada kendala. Sekarang kita coba pada bagian sidebar, kita akan ganti untuk icon yang sedang aktif. Kita kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita masuk ke Product Resource. Di sini kita akan duplikasi untuk navigation icon. Kemudian kita ganti menjadi Active Navigation Icon. Kemudian untuk hero iconnya, di sini kita ganti untuk outline, kita ganti menjadi solid. Huruf O-nya kita ganti menjadi huruf S. Kita simpan, kita coba kembali ke browser. Di sini kita reload, maka akan berubah. Selanjutnya kita akan coba edit untuk masing-masing resource. Kita kembali ke Visual Studio Code. Yang pertama misalnya brand. Kemudian kategori. Kemudian customer. Kemudian order. Yang berikutnya subkategori. Kemudian user resource. Kemudian kita ganti outline menjadi solid. Kita simpan, kemudian kita coba kembali di browser. Di sini kita reload. Oke, untuk yang lainnya sudah berhasil, tapi untuk brand masih belum berhasil. Saya kembali ke Visual Studio Code. Selanjutnya, apalagi yang bisa dilakukan oleh Filament? Misalnya, saya ingin mengetahui jumlah total customer tanpa harus masuk ke Customer Resource. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita masuk ke Customer Resource. Kita coba simpan di bawah Navigation Short. Di sini kita ketikkan public static function. Kemudian di sini kita ketikkan get navigation page. Kemudian di sini kita ketikkan return static. Kemudian get model. Selanjutnya di sini tambahkan count. Kita tutup, kita coba simpan. Di sini kita reload. Oke, sekarang sudah muncul total customer yang kita miliki ada 6. Kemudian kita akan coba untuk produk. Kembali lagi ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita tinggal copy saja. Kemudian sekarang kita masuk ke Product Resource. Selanjutnya kita simpan di bawah Navigation Short. Kita coba terlebih dahulu. Di sini kita reload. Sekarang kita bisa menampilkan total dari produk yang saya miliki. Kita coba cek terlebih dahulu. Sekarang saya akan coba nonaktifkan 2 produk.
Jadi untuk produk, kita akan coba tampilkan data yang statusnya aktif saja. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini pada bagian product resource, sebelum count kita tambahkan where, kemudian nama kolomnya adalah is active, kemudian untuk nilainya adalah true, maka akan dihitung. Jadi untuk yang produk kita tambahkan kondisi, untuk yang statusnya aktif saja, maka akan dihitung nilainya. Oke, sekarang kita simpan. Jika sesuai, maka nilainya akan ada 6. Kita coba kembali ke browser. Sekarang kita reload kembali. Oke, sekarang untuk jumlah nilainya sudah sesuai, ada 6 produk yang statusnya aktif. Selanjutnya kita coba untuk order resource. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita copy. Kemudian kita masuk ke order resource. Di sini kita simpan setelah active navigation icon. Kemudian untuk nama kolomnya kita ganti menjadi status. Untuk nilainya kita ganti menjadi new. Kita simpan, kemudian kita cek di browser. Di sini kita reload. Sekarang kita coba cek di order, apakah total order dengan statusnya ada 3. Di sini jumlahnya sesuai, ada 3 order dengan status baru. Kemudian kita coba untuk order, kita akan ubah warnanya sesuai dengan warna statusnya. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita enter, kita tambahkan public static function. Kemudian di sini get navigation, kita pilih yang beige color. Kemudian di sini kita ketikkan return static, kemudian get model, on, kemudian jika nilainya lebih dari 0, maka tampilkan warna biru. Sekarang kita simpan, kemudian kita coba kembali di browser. Di sini kita reload. Oke, sekarang untuk warnanya sudah berubah sesuai dengan warna pada status new order. Kemudian untuk memudahkan pengguna baru, misalnya ada pergantian pegawai, kita tidak harus menjelaskan ini tuh nilai apa. Kita bisa mengaktifkan fitur navigation tooltip. Jadi ketika kita dekatkan kursornya, itu akan muncul informasi ini tuh nilai apa. Oke, kita akan coba langsung ya. Misalnya untuk order terlebih dahulu, kita kembali ke Visual Studio Code. Di sini kita tambahkan lagi public static function, kemudian get navigation. Di sini kita pilih get navigation beige tooltip. Kemudian di sini kita tinggal ketikkan return. Kemudian informasi apa yang ingin kita tampilkan? Misalnya the number of new order. Kita simpan, kemudian kita coba kembali ke browser. Di sini kita reload. Kita coba dekatkan kursor kita, maka akan muncul seperti ini. The number of new order. Selanjutnya kita akan coba untuk produk dan juga customer. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita copy. Yang pertama kita coba untuk customer. Kita simpan di sini, kemudian kita ganti informasinya. Customer. Selanjutnya kita masuk ke product resource. Oke, kita simpan setelah navigation page. Kemudian di sini kita ganti. Oke, sekarang kita simpan, kemudian kita coba cek di browser. Di sini kita reload kembali. Kita coba yang produk. Kemudian untuk customer. Oke, selanjutnya kita akan coba mengaktifkan global search. Jadi misalnya kalau kita coba pada bagian order, di sini ada fitur pencarian. Misalnya saya cari untuk customer Olive. Kemudian di sini akan muncul seluruh order yang telah dilakukan oleh Olive. Kemudian jika saya ingin mencari data user, maka saya harus masuk dulu ke dalam user resource atau menu user. Nah, kita akan tampilkan global search di bagian atas. Jadi kita bisa mencari semua data yang kita perlukan cukup dari global search saja. Oke, kita akan langsung praktek saja supaya lebih tergambar. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita akan tes pada bagian user resource. Di sini kita tambahkan
public static function, kemudian kita ambil get global. Sini kita akan pilih untuk get global searchable attribute. Oke, kemudian di sini kita return. Kemudian kita masukkan kolom mana saja yang akan kita gunakan atau dapat digunakan pada global search. Misalnya di sini kita akan ambil untuk name dan juga email. Di sini kita masukkan name, kemudian email, kemudian kita tutup di sini. Oke, sekarang kita tes terlebih dahulu. Kita kembali ke browser. Kemudian di sini kita refresh. Jika kita lihat di sini sudah muncul fitur pencarian. Misalnya kita cari username admin. Di sini akan muncul bahwa admin ini berada di user resource. Misalnya kita klik, maka akan langsung diarahkan ke user resource. Kemudian di sini adalah nama yang tadi kita cari. Sekarang kita coba kembali lagi ke dashboard. Kemudian misalnya kita akan cari untuk alamat email red flag. Di sini dengan nama red flag itu ada satu data. Tapi kalau misalnya saya ganti menjadi red, di sini muncul dua data yang ada di tabel user, tetapi informasi yang disajikan tidak lengkap. Kita belum tahu data mana yang kita perlukan. Sekarang kita coba kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita tambahkan public static function. Kemudian kita ambil lagi get global. Kemudian kita pilih get global search result. Kemudian detail. Kemudian kita ketikkan kembali return. Kemudian di sini kita buat array lagi. Kemudian di sini kita masukkan nama kolomnya yaitu name dan juga email. Yang pertama name. Kemudian di sini kita tambahkan record. Kemudian name. Kemudian selanjutnya kita duplikat. Kemudian kita ganti menjadi email. Untuk recordnya kita ambil email. Kemudian kita tutup di sini. Oke, sekarang kita simpan. Kemudian kita akan coba kembali. Kemudian kita refresh. Sekarang kita akan coba mengetikkan kata yang sama. Di sini kita ketik red. Maka informasinya akan lebih jelas. Jadi di sini ada dua user. Yang pertama namanya admin, kemudian emailnya adalah admin@redflag.com. Kemudian di sini ada user kedua dengan nama John Redflag, tetapi alamat emailnya yaitu john@gmail.com. Selanjutnya kita coba untuk customer resource. Kita kembali ke Visual Studio Code. Di sini kita akan copy. Kemudian kita masuk ke customer resource. Di sini saya akan simpan di bawah navigation short. Kemudian di sini kita definisikan kolom mana saja yang akan kita ambil. Untuk customer kita akan ambil name, kemudian phone, kemudian address. Selanjutnya kita edit juga pada bagian detail. Nah, di sini ada notifikasi error. Kita perlu mengimport model. Jadi jika kalian error, kalian silakan import untuk model. Kita klik pada bagian model. Kemudian di sini kita klik kanan, kemudian kita pilih import class. Kita simpan. Kemudian kita coba kembali di browser. Sekarang kita akan coba untuk mencari alamat, misalnya Soekarno-Hatta. Maka di sini akan muncul semua customer yang alamatnya di Soekarno-Hatta. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Jika kalian menemukan error saat mengimport kelas, tetapi jika kalian klik, itu akan diarahkan seperti ini. Untuk memperbaikinya, kalian cukup close saja. Kemudian kalian masuk lagi ke terminal. Kemudian kita hentikan terlebih dahulu. Kita buka kembali Visual Studio Code-nya. Maka notifikasi errornya akan hilang. Kemudian kita jalankan kembali servernya. Selanjutnya kita akan coba untuk brand. Kita masuk ke brand resource.
Kemudian kita simpan di bawah navigation sort. Kemudian di sini kita masukkan nama kolomnya. Untuk brand kita hanya akan memasukkan satu kolom, yaitu name. Sekarang kita tidak akan menggunakan import class, kita akan ambil dari customer resource. Kita scroll ke bagian atas, kita ambil satu baris, kemudian kita simpan pada bagian brand resource. Sekarang notifikasi errornya sudah hilang. Sekarang kita akan coba di browser. Misalnya kita cari Indomie, maka akan muncul seperti ini. Oke, untuk brand sudah berhasil. Sekarang kita akan coba untuk kategori. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita akan copy dari brand. Di sini kita copy. Kemudian kita simpan di kategori. Kita simpan. Kemudian kita ambil untuk kelas modelnya. Kemudian kita simpan pada bagian kategori resource. Kemudian kita akan copy dari kategori. Kemudian kita masuk ke subkategori resource. Kita ambil kembali untuk model kelasnya. Kita simpan, kemudian kita akan coba kembali ke browser. Selanjutnya kita akan coba untuk produk. Kita cek terlebih dahulu pada bagian produk. Di sini kita tampilkan terlebih dahulu untuk semua kolomnya. Untuk produk yang akan kita tampilkan adalah kolom nama, kemudian SKU, kemudian barcode, kemudian brand, kategori, dan juga subkategori. Kita kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita akan ambil dari user resource, kita copy, kemudian kita masuk ke product resource. Di sini kita simpan, kemudian kita masukkan kolom mana saja yang akan kita tampilkan. Sekarang kita akan copy untuk model kelasnya. Kita simpan, kemudian kita coba terlebih dahulu di browser. Kita reload. Sekarang kita akan coba mengetikkan nama Indomie. Maka akan muncul pada bagian brand, kemudian pada bagian produk. Kemudian yang terakhir, kita akan coba masuk ke order resource. Untuk order resource, kita hanya akan menampilkan dua kolom, yaitu order ID dan juga customer ID. Kita kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita ambil dari kategori. Di sini kita copy, kemudian kita masuk ke order resource. Kita simpan di bawah navigation icon. Kemudian di sini kita ganti nama kolomnya. Yang pertama yaitu ID. Kemudian yang kedua itu adalah customer name. Sekarang kita akan ambil untuk model kelasnya. Kemudian kita akan cek kembali untuk product resource. Di sini kita akan definisikan juga. Oke, untuk product resource sudah sesuai, kita close saja. Kemudian kita cek pada bagian user resource. Untuk user resource sudah sesuai juga, kita close. Kemudian pada bagian order resource, di sini sudah sesuai, kita close. Kemudian kita cek pada bagian customer resource. Untuk customer sudah sesuai juga. Brand sudah sesuai, kita close.
Kemudian kita cek pada bagian kategori. Untuk kategori sudah sesuai juga. Kemudian yang terakhir untuk subkategori. Oke, sekarang kita akan coba kembali ke browser. Di sini kita reload. Oke, sekarang kita akan coba ketikkan misalnya Olivia. Di sini muncul pada bagian customer, ada informasi nama, nomor handphone, dan juga alamatnya. Kemudian ada juga pada bagian order. Di sini ada beberapa order yang sudah dilakukan oleh Olive. Oke, untuk video kali ini kita akan cukupkan sampai di sini. Silakan kalian coba terlebih dahulu. Jika ada kendala, silakan sampaikan di kolom komentar. Jika kalian berhasil, seperti biasa, sertakan nama, kemudian jurusan, dan juga asal sekolah kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.